Setelah hampir 1 bulan serta diwarnai perbedaan keterangan pihak kepolisian, akhirnya Aibda Robik ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Gama siswa SMK 4 Semarang. Dengan ditetapkannya Robik sebagai tersangka, apakah ini betul mengartikan jika Robik melakukan penembakan karena tersulut emosi? Kita akan membahasnya dengan anggota Kompolnas RI, Bapak Hairul Anam. Selamat sore, Pak Hairul. Selamat sore, salam Baik, sehat Pak Hairul. selalu. Baik, Pak Hairul, dari pantauan Kompolnas dalam jalannya sidang etik kemarin, bagaimana sebetulnya proses pengujian pembuktian Aibda Robik melakukan penembakan ini? Ya, yang pertama-tama kami mengapresiasi rekan-rekan Polda ya, yang pada akhirnya maksimal untuk sidang etik maupun penetapan tersangka, proses tersangkanya. Ya, sidang etiknya menghasilkan PPDH, ya, terus perbuatan tercela, tersangkanya juga menghasilkan 338, 351 dan pemberatan karena itu anak-anak. Dan ini penting. Nah, satu itu. Yang kedua, apa yang terjadi di ruang sidang kemarin sebenarnya salah satu yang penting juga diuji dengan CCTV yang ada di Alfamart, ya, diperlihatkan CCTV-nya, juga termasuk pengendara sepeda motor, yaitu anak-anak remaja yang ikut mengendarai sepeda motor, sehingga peristiwanya jadi terang benderang. Jadi karena ini sidang etik, ya, fokus pada apakah Robik menyalahi prosedur ataukah tidak dalam penggunaan kekuatannya, dalam penggunaan senjatanya, dan ini terbukti bahwa dia memang menyalahi prosedur, salah gitu ya. Dengan lihat CCTV ini plus juga keterangan dari pengendara sepeda motor yang lain yang anak-anak tersebut. Saya kira prosesnya menarik ya, terbuka, transparan gitu, dengan diujinya CCTV, dengan diujinya anak-anak yang ada di dalam CCTV tersebut dan beberapa ahli. Oke, vonis etik sudah dijatuhkan, tapi Aibda Robik ini mengajukan banding dan tidak terima dengan putusan PTDH. Bagaimana Kompolnas menilai ini? Yang pertama memang itu hak dia ya, hak dia untuk mengajukan banding. Tapi saya kira kita semua harus komitmen. Ada satu pertanyaan yang menggelitik gitu, dan ini tidak hanya di ruang sidang, sebelum-sebelumnya juga iya, dan di ruang sidang semakin terang. Apa bentuk ancaman ya kepada Aibda Robik sehingga Aibda Robik punya kewenangan untuk menembak? Ternyata pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan baik gitu. Sehingga majelis Komisi Kode Etik menjatuhkan bahwa ini memang penembakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, ini faktual gitu. Oleh karenanya kalau dia mengajukan banding, saya kira kita semua harus komitmen bahwa ini melakukan penembakan tanpa prosedur. Putusan PTDH juga sudah tepat gitu. Oke, baik, Pak Hairul, tadi Anda mengatakan pengujian pembuktian penembakan sudah dilakukan dalam sidang etik. Tapi menurut Anda setelah ini apakah motif penembakan juga masih penting ataupun perlu untuk diungkapkan? Dalam konteks etik sebenarnya juga enggak ya. Etik itu kan fokus pada perilaku anggota yang menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar profesi etiknya. Nah, salah satu yang fokus di situ memang soal penembakan ini. Dan kemarin hanya fokus di situ, beda dengan soal pidana. Nah, pidana juga Aibda Robik sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar 338, 351 begitu, sehingga mengakibatkan meninggalnya atau melayangnya nyawa. Nah, dalam konteks pidana mungkin ada pertanyaan soal motif, tapi kan dalam konteks pidana motif itu tidak perlu dibuktikan ketika memang kita sudah bisa melihat bahwa penembakannya dilakukan secara sewenang-wenang plus ada korban hilangnya nyawa gitu. Jadi dalam konteks hukum pidana motif tidak perlu dibuktikan. Oke, itu tadi dari sidang etik. Kemudian kita berlanjut mengenai sidang pidana sendiri, di mana kemudian ini kan setelah selain pemecatan, setelah hampir 1 bulan peristiwa penembakan Gama, akhirnya kemudian Aibda Robik ini ditetapkan menjadi tersangka. Ini proses yang tidak kemudian mendapatkan sorotan dari publik, kemudian membutuhkan waktu lama, ada perbedaan keterangan dari pihak kepolisian. Kompolnas ini menilainya seperti apa? Yang pasti dengan proses misalnya etik ya, terus proses penetapan tersangka,
Yang maksimal menurut kami ya etiknya dipecat, terus tersangkanya juga 338. Terus juga kami mendengarkan keluarga korban puas atas putusan itu dan penetapan tersangka. Saya kira dalam konteks substansi sudah on the track. Tinggal kita harus tetap awasi ya, misalnya soal nanti pemidanaan, bagaimana konstruksi peristiwanya, terus bagaimana ini soal banding gitu. Nah ini tetap harus kita awasi sehingga hasil yang sudah maksimal ya tetap bisa maksimal. Dan ini yang paling penting adalah ini pembelajaran kita semua. Ya, pembelajaran bagi teman-teman kepolisian, pembelajaran bagi teman-teman yang sekolah begitu ya. Dan ini orang tua dan ini jadi pegangan kita semua. Saya kira penting untuk tetap mengawasi prosesnya. Oke, baik Pak Hairul Anam, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.